Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan olehnya. Kali ini Bapak akan memberikan sebuah tutorial wudhu secara sempurna, yaitu wudhu sebagaimana Rasulullah SAW berwudhu, ya. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis 159, disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan, ya, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasul, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Masya Allah, itu keutamaan wudu secara sempurna. Maka dari itu, mari sama-sama kalian simak. Yang pertama, sebelum wudu, ya, perhatikan dulu segala sesuatu yang melekat di anggota tubuh yang sekiranya air tidak sampai ke kulit. Nah, ini harus dihilangkan. Kalau ada cat ya di tangan, di wajah, atau di kaki, itu harus dihilangkan. Kalau kita pakai gelang ataupun apa, dilepas terlebih dahulu. Kemudian kalau pakai tangan panjang, dilipat, ya, digulung. Baik, selanjutnya kesunahan yaitu menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Segala sesuatu yang baik apabila menghadap kiblat maka akan diberkahi. Menghadap kiblat. Nah, selanjutnya sunnah berikutnya yaitu membaca basmalah disertai dengan niat melakukan kesunahan wudhu. Nah, sunnah yang pertama yaitu adalah bersiwak. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, laula an usyaqqa ala ummati la faradtu alaihim as-siwaku ma'al wudu. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak ketika berwudu, ya. Kalau ada siwak, bersiwak terlebih dahulu. Cara bersiwaknya yaitu dengan menggosokkan, ya, ke dalam gigi, ke kanan, ya, ke kanan, ke atas seperti huruf 8. Nah, ini nih, ya. Oke, sebanyak 3 kali. Setelah itu siwaknya dicuci. Jangan sampai nggak dicuci nih, jorok. Khawatir ada jigong ataupun darah yang menempel. Kesunahan berikutnya yaitu mencuci kedua tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali. Tangan kanan terlebih dahulu, lanjutkan tangan kiri dan digosok-gosok 3 kali. Yang diperhatikan selanjutnya adalah menggunakan air dengan hemat, ya, jangan sampai israf, yaitu berlebihan. Itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Kita gunakan air seperlunya. Jangan seperti ini salah, ya. Tapi sedikit aja. Tadi sudah, ya. Selanjutnya, kesunahan berikutnya yaitu memasukkan air ke dalam mulut. Namanya madmadah, kumur-kumur. Ada 2 cara. Yang pertama, kumur-kumur dibarengi dengan istinsyak, yaitu masukkan air ke dalam hidung. Jadi kumur-kumur terus istinsyak sebanyak 3 kali. Ini cara yang banyak digunakan karena lebih banyak riwayatnya. Dan cara yang kedua yaitu kumur-kumur madmadah 3 kali. 3 kali, setelah itu istinsyak 3 kali. Jadi dipisah antara kumur-kumur dan hidung, ya. Nah, contoh seperti ini. Ini sebanyak 3 kali kumur-kumur, lanjut ke hidung 3 kali. Yang kedua tadi dipisah. Nah, selanjutnya kita masuk ke niat. Nah, niat wudu itu ketika berbarengan dengan fardu wudu. Fardu yang pertama dalam wudu, rukun yang pertama dalam wudu yaitu niat ketika membasuh muka. Jadi niat itu menurut Imam Asy-Syafi'i qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, harus berbarengan dengan perbuatan yang hendak kita lakukan, ya. Sunnahnya itu diucapkan. Kalau misalkan tidak diucapkan, wajibnya dalam hati, ya. Itu saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar, ya. Kita buka pecinya terlebih dahulu. Jadi niat ketika membasuh wajah.
dari atas kemudian ke bawah, ke atas lagi digosok dan digosokkan ya. Nah ininya nih, area mata harus digosok, khawatir ada belek yang nempel, ini akan menghalangi datangnya air ke kulit, dibersihkan. Nah kemudian batasan wudhu itu dari atas ke bawah, yaitu dari tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Kalau melebar yaitu dari kuping kanan sampai kuping kiri. Nah ini semuanya wajib terbasuh. Apabila ada janggut yang tebal ataupun cambang yang tebal, itu wajib digosok-gosok ya, dimasukkan airnya di sela-sela, itu sunnah ya. Baik, selanjutnya setelah wajah itu lakukan secara 3 kali ya, seperti tadi. Saya bapak ulangi lagi. Muka. Selanjutnya fardu wudu selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan sampai siku ya. Dan sunnah juga untuk dilebihkan basuhannya. Kemudian perhatikan juga apabila kuku panjang, pastikan air masuk ke dalam kuku. Lakukan kanan terlebih dahulu karena ini sunnah ya, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, itu namanya tayamun. Dan digosok-gosok, airnya diratakan. Jangan sampai, biasanya ini kebanyakan yang tidak terbasuh nih, hati-hati nih. Kalau nggak kebasuh dong ininya sikunya, maka itu tidak sah. Maka sunahkan untuk melebihkan basuhan. Lakukan kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan ke tangan kiri sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya fardu wudu yaitu adalah mengusap sebagian kepala wajibnya, tapi secara sunnahnya itu seluruhnya. Bagaimana caranya? Begini, kita ambil air sedikit saja, lalu kita buang, kita usap dari depan ke belakang seluruh. Nah balikan lagi ke depan gitu ya. Inilah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, sunnah berikutnya yaitu mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga. Caranya yaitu kita ambil air sedikit saja, kita buang, masukkan jari telunjuk, kedua jari telunjuk ke lubang telinga, kemudian digosok kelipatannya dari bawah ke atas. Nah, ini digosok, tarik ya kedua jempol dari bawah ke atas. Nah ambil air lagi, nah lakukan sebanyak 3 kali, digosok. Nah, kemudian kesunahan berikutnya untuk telinga yaitu memasukkan kedua kelingking ke lubang telinga. Nah, ini sunnah juga ya, disebutkan dalam hadis sebanyak 3 kali, dan terakhir ditutup dengan seperti ini, mengambil air, ditutupkan kedua telinga. Nah, itu kesunahan yang terakhir. Selanjutnya fardu wudu berikutnya yang kelima yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki ya. Sunnah dilebihkan basuhannya. Nah sampai sini bagusnya ya. Wajibnya sampai mata kaki. Kanan dulu baru kiri. Kita basuh. Ini terlalu banyak, sedikit saja. Nah jangan lupa digosok-gosok dalamnya, sikunya pastikan kena, terbasuh ya. Nah, kanan dulu 3 kali, kemudian dilanjut dengan kiri. Nah, selana ceng. Nah, jangan lupa sunnah ya, sunnah dalam membasuh kaki yaitu menyela-nyela. Menyela-nyela. Dengan kelingking kiri, menyela-nyela jari-jari kaki dengan kelingking kiri. Dari mana mulainya? Yaitu dari kelingking kanan paling bawah. Nah, dari bawah ya. Oh, seperti ini. Dilanjut dengan jempol kaki kiri. Nah, dari bawah. Fardu wudu yang keenam yaitu tartib, berurutan. Contohnya, kita tidak boleh membasuh tangan terlebih dahulu
sebelum basuhan wajah sempurna. Nah, harus membasuh wajah dulu secara sempurna. Setelah itu baru kita boleh membasuh yang berikutnya, yaitu tangan. Setelah tangan apa? Setelah tangan, kepala gitu ya. Nah, seperti itu namanya tertib. Nggak boleh kita seenaknya nih langsung basuh tangan dulu, baru muka, baru kaki, terus ke telinga. Nah, itu nggak boleh ya. Itu tidak sah wudunya. Dan setelah itu yang jangan sampai ditinggalkan yaitu berdoa setelah wudu. Ya, ini sangat dianjurkan dan keutamaannya sangat besar. Yaitu akan dibukakan 8 pintu surga yang kita bisa memasuki dari manapun itu pintunya. Ya. Bagaimana caranya? Kita angkat kedua tangan ke atas, kemudian pandangannya ke atas langit, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan sampai tidak diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.